Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Elsa Faradila dengan NIM terakhir 044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, yaitu model infrastruktur jaringan. Pertama-tama, apakah itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Apa sih jenis-jenis jaringan komputer yang berdasarkan cakupan areanya? Yang pertama ada PAN, atau Personal Area Network. Pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat, yaitu 4-6 meter, maka kita telah membentuk suatu personal area network. Hal yang paling penting bahwa adalah PAN ini, kita sendiri yang mengendalikan semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB atau Firewire, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Kemudian yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Inilah jaringan komputer yang sangat populer. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Kemudian yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Contoh dari jaringan WAN ini adalah internet. Nah, tadi adalah jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya. Sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan membangunnya. Terdapat dua jenis jaringan yang berdasarkan cakupan pembangunannya. Yang pertama adalah jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sinyal yang dihasilkan oleh interface adapter jaringan Wi-Fi adalah berarah omni keluar ke rentang jangkauan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga sifat dari piranti yang terlibat. Kemudian yang kedua adalah jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point atau AP sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusatnya. Kemudian kita akan masuk pada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menggunakan atau menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kelebihan topologi bus ini, sistemnya yang sangat sederhana, biayanya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya, dan membutuhkan kabel yang sedikit. Kekurangan topologi bus tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, dan koneksinya yang lebih lambat daripada topologi yang lain. Kemudian yang kedua ada topologi star.
Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti gambar topologi star di atas. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Kelebihan topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan dan juga minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Kemudian kekurangan topologi star. Hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh pada semua perangkat user yang berada dalam topologi star. Biayanya yang relatif mahal karena banyak membutuhkan kabel yang harus dihubungkan dari hub ke perangkat user. Dan juga jumlah port yang terbatas pada hub. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi. Karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan, pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Kelebihan topologi ring, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data, kemudian data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision, kemudian kualitas aliran data lebih cepat karena data dapat dilayani secara fleksibel, dan yang terakhir, dapat melayani aliran lalu lintas yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Kemudian kekurangan topologi ring, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan menjadi kacau, dan jika salah satu komputer tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC yang mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Kelebihan topologi mesh, keuntungan utama topologi mesh memiliki backup jalur dan troubleshoot yang mudah. Kekurangan topologi mesh memerlukan biaya yang mahal dan instalasi maintenance topologi mesh yang sulit jika terjadi kerusakan. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini. Karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan, topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Kelebihan topologi tree ini adalah mudahnya troubleshooting pada topologi tree dan juga mudah dalam melakukan retopologi. Kekurangan topologi tree memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Nah, tadi adalah beberapa jenis topologi. Kita akan masuk pada jenis-jenis infrastruktur jaringan. Terdapat dua jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama, wireless network atau jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Dan yang kedua, wired network atau jaringan kabel. Jaringan kabel atau wired network adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN, sedangkan komunikasi ad hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer dalam menggunakan perangkat wireless. Nah, sekarang kita masuk pada jaringan berdasarkan siarannya. Di sini ada 3 jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama adalah unicast, yang kedua adalah multicast, dan yang terakhir adalah broadcast. Pada unicast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada suatu lokasi yang jelas, dan setiap lokasi yang menerima kemudian mengirimkan laporan penerimaan kepada pengirim. Kemudian broadcast. Broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Dan yang terakhir adalah multicast.
Konsep multicast hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus, namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis dan pengertian tentang model infrastruktur jaringan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.